Setiap saat, setiap waktu kita berusaha menjadi orang baik sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dengan menjadi orang baik dan berusaha menjadi orang baik, kita akan senantiasa mendapatkan kenyamanan dalam hidup, ketenangan dalam hidup, dan kebahagiaan dalam hidup. Nah, kadang-kadang mungkin sebagian orang ingin mengetahui mengapa orang baik atau orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu, ya, menurut logikanya lebih bahagia dan pasti mendapatkan kebahagiaan dibanding dengan orang yang senantiasa melakukan kejahatan-kejahatan. Ada sesuatu, ya, yang dirasakan di dalam dirinya tak kala kita melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan berusaha menjadi orang baik, dia akan bertambah, kita itu akan bertambah nyaman dan bahagianya karena pertama, melakukan sesuatu yang benar. Ini kunci pertama. Mengapa seseorang itu bahagia ketika melakukan kebaikan? Karena dia meyakini dengan sepenuh keyakinan yang ada di dalam diri bahwasanya apa yang aku lakukan, yang saya lakukan saat ini adalah benar. Melakukan kebaikan untuk menghibur orang yang sedih bisa membuat perasaan lebih nyaman. Karena kita merasakan kelegaan yang sama seperti mereka dan menganggap telah melakukan sesuatu yang benar. Ya. Ketika kita meyakini bahwa yang kita lakukan itu benar, pasti akan nyaman. Berbeda tak kala kita melakukan kejelekan, perbuatan dosa. Takut diketahui oleh orang, takut dosa, ya, takut ada akibat, sebab dan berbagai hal sehingga dirinya menjadi tidak nyaman, tidak tenang. Jelas, semakin banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, semakin banyak pula peluang waktu untuk merasakan ketidaknyamanan di dalam hidup, ketidaktenangan dalam hidup. Jelas sekali efeknya dia tidak akan merasakan kebahagiaan, ya, senantiasa, ya, merasakan deg-degan di dalam dirinya, senantiasa kayak dikejar-kejar dosa, ya, senantiasa, ya, melihat kanan kiri, takut ketahuan oleh orang dan berbagai hal yang justru akan menambah dirinya semakin stres. Nah, orang yang baik itu jelas karena meyakini bahwasannya yang saya lakukan ini benar, nyaman, tenang, bahkan lebih kuat, efeknya lebih kuat, ya. Dan semakin mantap keyakinan di dalam diri ini, dan tidak ada suatu kekhawatiran dalam kehidupannya karena melakukan sesuatu yang benar. Ini yang perlu kita catat, bahwasanya ketika kita melakukan kebaikan pasti menjadi bahagia karena meyakini bahwa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan adalah sesuatu yang benar. Nah, selanjutnya, ya, ketika kita melakukan kebaikan dan menjadi orang baik itu akan menciptakan koneksi. Nah, dalam bahasa Islam itu disebut dengan silaturahim. Ketika kita melakukan kebaikan, boro-boro kepada keluarga sendiri, kepada orang lain, bahkan mungkin dalam tanda kutip dianggap kita musuh, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka terjalinlah hubungan. Bukan hanya sekadar hubungan fisik dalam artian dekat, tidak. Yang lebih penting lagi terjadinya hubungan diri jiwa yang ada di dalam diri, dan ketika kita mendekati dengan cara yang baik, mereka pun akan menerima kita dengan cara yang baik pula. Ya, berbuat baik membuka banyak kemungkinan peluang, ya, mengembangkan hubungan sosial dengan orang lain,
Dan tindakan baik hati ya seperti misalkan memberi hadiah, menyapa, menemani seorang, ya, minum kopi, akan menguatkan pertemanan, menguatkan silaturahim, dan memunculkan mood-mood yang baik. Sehingga apa? Lebih merasakan berharga di dalam hidup ini. Orang ini, Iwan yang berbahagia, tidak bisa hidup sendiri. Ketika seseorang hidupnya menyendiri, terisolir, ada kemungkinan dia lebih banyak stresnya dibanding lebih nyamannya. Dan tidak bisa sebetulnya pada hakikatnya seorang itu hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial dan diciptakan oleh Allah ya untuk senantiasa ya saling berhubungan satu sama lainnya dan saling membutuhkan. Nah, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dengan orang lain, kepada orang lain, maka orang lain pun akan nyaman, tenang, bahkan senang mendekati kita. Terjadilah hubungan yang baik, yang harmonis, nyaman, damai. Dan ini sebetulnya Iwan yang berbahagia, yang dibutuhkan ya bangsa kita, ya bangsa Indonesia yang maha kompleks, yang istilahnya berbineka, ya mayoritas kita sebagai umat Islam ya hidup dalam satu komunitas bangsa yang beraneka ragam. Maka tentunya ya kita perlu memberikan contoh yang baik dan mengajak orang, semakin banyak orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Insya Allah kebaikan dimanapun akan laku, kebaikan dimanapun akan disambut dengan baik, dan kebaikan itu akan senantiasa dicintai, disayangi oleh orang lain, siapapun itu orangnya. Nah, selanjutnya ketika kita melakukan kebaikan dan semakin nyaman, damai, dan bahkan bahagia, akan muncul identitas yang baik. Nah, kebanyakan orang senang jika mengetahui dirinya termasuk orang yang baik. Bahkan orang yang tidak baik juga kadang-kadang menutupi ketidakbaikannya dan ingin dijadikan ataupun dianggap sebagai orang yang baik. Apalagi orang yang jelas-jelas senantiasa melakukan kebaikan, kalaupun tidak memproklamirkan diri, ya, bahwasannya saya yang paling baik atau orang yang baik, tetapi yang perlu dicatat, siapapun yang pernah berhubungan dengan kita, ya berkomunikasi dengan kita, ya kenal dengan kita, menganggap, ya bahkan senantiasa mendoakan dengan kebaikan-kebaikan. Nah, maka muncul ya identitas positif, ya ada sesuatu aura yang positif di dalam dirinya, bahwasanya kebaikan itu membantu ya untuk menuju lebih baik dan lebih optimis dalam kehidupan. Nah, maka jelas ya ketika kita dianggap dan dicap sebagai orang yang baik, bahkan didoakan agar senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, menjadi orang baik, akan menambah daya nyaman yang ada di dalam diri. Dan jelas akan semakin bahagia, ya, semakin damai di dalam diri. Mengapa? Karena ya itu tadi, ya ada sesuatu kepuasan di dalam diri yang menjadikan dirinya itu lebih nyaman. Coba lihat ya, saudara-saudara kita yang mungkin terkena musibah, melakukan perbuatan keji dan mungkar, ya pertama dirinya tidak nyaman, bahkan keluarganya pun ikut tidak nyaman, ya masyarakat yang ada di sekitarnya kadang-kadang ya terlepas dari pro dan kontra dan lebih menganggapnya negatif. Dan yang lebih parahnya lagi, Iwan yang berbahagia, ketika seorang manusia melakukan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan salah, untuk memulihkannya itu sulit sekali.
Ya, tidak cukup hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan mungkin harus pindah hijrah. Mengapa? Karena dianggap ataupun senantiasa dicurigai. Ya, senantiasa dicurigai bahwa si anu itu adalah orangnya tidak baik, kemanapun dicurigai, dan sulit ya untuk memulihkan kredibilitas di kepercayaan yang ada di dalam diri ini. Sekali lancung ke ujian, maka selamanya orang itu sulit untuk dipercaya. Maka kita tidak usah ya mencoba sesuatu yang tidak baik. Lebih baik mencoba melakukan kebaikan-kebaikan yang akan menambah daya juang, motivasi yang ada di dalam diri untuk senantiasa istiqomah melakukan kebaikan. Nah, selanjutnya, Iwan yang berbahagia, mengapa semakin bahagia? Ternyata kebaikan itu bisa datang kembali. Ya. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa kebaikan bisa kembali kepada kita. Ini bisa terjadi secara langsung ataupun tidak. Ya, misalnya seseorang mungkin ingat bahwa Anda pernah menolongnya, maka ia mungkin membantu Anda di kemudian hari. Bisa jadi kebaikan yang sudah bertahun-tahun kita tanam, ketika kita masa tua ataupun kita sudah mempunyai anak cucu, ketemu lagi orang itu, dan orang itu ingat kepada kita dan melakukan kebaikan juga kepada kita. Nah, tetapi yang perlu diingat, kita nggak usah apa istilahnya kayak menanam kebaikan untuk mengambilnya lagi, tidak. Kita melakukan kebaikan terus ikhlas karena Allah, ya. Dan suatu saat ya, kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Yakin itu. Ya, ketika kita melakukan kebaikan, Allah melihatnya, Rasul dan para nabi melihatnya, dan orang-orang yang beriman pun melihatnya. Allah memberikan pahala kita kepada kita, baginda Rasul memberikan syafaat kepada kita, dan orang-orang yang beriman mendoakan kita, bahkan mengelurkan tangan tak kala kita pun memerlukan itu. Itu jelas. Ya, ketika kita menanam kebaikan-kebaikan, satu saat kita tentu akan memanennya. Tetapi kita tidak perlu bercita-cita menolong orang atau menginginkan menolong orang agar orang itu menolong kita. Tidak demikian. Nah, kalau begitu kan berarti tidak ikhlas gitu ya. Nah, ini bahkan kebaikan seseorang dalam satu komunitas, kelompok itu mampu meningkatkan semangat ya, daya juang kelompok tersebut, komunitas tersebut untuk melakukan yang sama. Dalam satu masyarakat, ketika ada orang yang melakukan kebaikan, ya, maka masyarakat itu akan semangat, bahkan menginginkan semakin banyak orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ya, maka selain didoakan oleh komunitas itu, kita bisa memberikan inspirasi, bahkan pencerahan, bahwasanya melakukan kebaikan sekecil apapun akan memberikan ya kebaikan bagi diri dan orang lain. Bagi diri akan semakin lebih bahagia, nyaman, tenang dalam hidup. Bagi orang lain pun akan lebih mencerahkan, bahkan memberikan kebermanfaatan dalam hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata baginda Rasul, sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang senantiasa memberikan kebermanfaatan, baik bagi diri ataupun orang lain. Yuk kita sama-sama ya berusaha untuk senantiasa melakukan kebaikan sekecil apapun, kebermanfaatan sekecil apapun, baik diri, untuk keluarga dan orang lain. Insya Allah kita semakin nyaman, tenang, damai, dan bahagia dalam hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkati kita semua dan mengistiqomahkan kita semua untuk senantiasa melakukan kebaikan. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik wa atasimu bihabillah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.